Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak SMP 1? Sebelum kita belajar hari ini, karena sudah memasuki bulan Ramadan, diucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga kita tetap semangat walaupun sedang dalam bencana COVID-19. Oke anak-anak, setelah minggu kemarin kita belajar tentang lensa cembung yang sama mirip dengan cermin cekung, hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan dengan materi yang berbeda tetapi dengan topik yang sama, yaitu tentang cahaya, dengan subtopiknya, subpokok bahasanya yang berbeda. Oke, sekarang kita langsung masuk ke lensa cekung. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang lensa cembung. Kemarin kita sudah belajar lensa cembung, sekarang kita akan bahas lensa cekung. Mengingatkan kembali yang kemarin kita sudah belajar lensa cembung yang sifatnya mirip dengan cermin cekung. Maka hari ini kita akan belajar tentang lensa cekung yang sama dengan cermin cembung. Perbedaannya hanya ada pada, masih ingat kalau lensa kita berbicara pembiasan, tetapi kalau cermin kita berbicara tentang pemantulan. Nah, kembali lagi ke lensa cekung. Lensa cekung sama dengan cermin cembung yang mempunyai sifat yaitu apa? SDN. Apa itu S? S adalah sebar. Apa itu D? D adalah divergen. Sebar dan divergen ini sama. Sebar itu bahasa Indonesianya, divergen itu dalam bahasa fisikanya ya. Kemudian N-nya adalah negatif yang artinya fokusnya bernilai negatif. Di dalam soal tidak akan pernah dituliskan negatif, tetapi kita harus tahu bahwa ketika ada soal masukkan negatifnya ke dalam rumus. Oke? Nah, lensa cekung yang sama dengan cermin cembung ini, yang hanya perbedaannya di pembiasan dengan pemantulan ini, tetap kita harus melukisnya dengan sudah menggunakan pertama jangka, yang kedua adalah mistar. Kemarin pada saat lensa cembung kalian sudah berhasil, semuanya sudah bagus gambarnya, lukisannya. Maka harapan hari ini juga akan lebih bagus karena memang materi lensa cekung tidak banyak. Ya, oke. Masih ingat kemarin apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melukis bayangan pada lensa? Iya, yang kalian lakukan adalah yang pertama, masih ingat? Ya, yang pertama adalah buat apa nih? Buat garis. Ya, kalian buat garis seperti ini. Ingat garis-garis lurus ya, nah? Buat garis lurus seperti ini. Nah, hanya sekarang kamu buatkan seperti ini juga, garis vertikal. Nah, yang ininya titik pusat lensa kita buat dalam O. Nah, lalu bagaimana untuk mencari R dan F-nya? Kalian masih ingat? Untuk mencari F dan R atau R dan F, sekali lagi letakkan di sini yang paku, lalu coret kanan dan coret kiri. Coret kanan dan coret kiri ini sebagai tanda kalau ini adalah jari-jari 1 dan ini adalah jari-jari 2. Oke? Lalu untuk menentukan bagaimanakah mencari fokus, maka tanpa kamu kurangi jangkamu, coret atas, coret bawah. Begitu juga dengan di sebelah sini, yang dilakukan adalah coret atas dan coret bawah. Kemudian dari sini juga sama, coret atas dan coret bawah. Lalu dari sebelah sini pun seperti itu, coret atas dan coret bawah. Hasil coret atas dan coret bawah ini, ketika kamu gunakan mistar, kita akan bertemu dengan garis lurus yang titiknya nanti itu menjadi fokus. Jadi kalau dibuatkan ini pertemuan antara ini dan ini namanya fokus F1, pertemuan antara ini dan ini adalah F2. Nah, lalu bagaimana kita tahu kalau ini lensa cekung atau lensa cembung? Kita gambar terlebih dahulu. Bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya adalah
Letakkan pakunya di jari-jari, kemudian kecilkan sedikit. Setelah kamu kecilkan, kamu tarik. Nah, seperti ini. Kita dapatkan sudah cekungan pertama. Sekarang kita buat cekungan kedua. Tanpa merubah panjang jangka tadi, letakkan paku di jari-jarinya, lalu tarik garis lagi. Nah, maka kamu akan bertemu, inilah hasilnya berupa lensa cekung. Tinggal kamu buat saja, tarik garis horizontal seperti ini, tarik garis horizontal seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah disebut dengan lensa cekung. Ini namanya bikonkav. B2 konkav cekung, jadi 2 yang cekung ya. Nah, sudah ketemu, kita fokus jari-jari, tetap konsepnya sama. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, dan ini ruang 4 buat benda, dan ini buat ruang 1 bayangan, ruang 2 bayangan, ruang 3 bayangan, di sebelah sininya semuanya ruang 4 bayangan. Ulang lagi, ruang 1 benda, ruang 2 benda, ruang 3 benda, dan semuanya ini adalah ruang 4 benda, 1, 2, 3, dan 4 bayangan. Gitu ya. Nah, cara melukisnya sudah seperti itu. Maka sebelum kita melukis benda, kita harus tahu sinar-sinar istimewanya. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung tidak beda dengan lensa cembung. Ada perbedaan yang sedikit saja. Apa perbedaannya? Perhatikan yang pertama. Kalau kemarin sinar datang sejajar sumbu utama. Ingat, kalau berbicara lensa diapakan? Dibiaskan. Oke, kita tambahkan di sini. Dibiaskan. Ada bahasa seolah-olah menuju titik fokus. Sudah Miss gambarkan, cara menggambarkan sama seperti ini, langkah-langkahnya sama seperti ini, sehingga nanti akan kita buatkan bagaimana jalannya datangnya sinar. Kemudian Miss buat yang kedua, sinar datang, ingat ada kata-kata seolah-olah, menuju titik fokus, diapakan kalau dia lensa? Dibiaskan. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik fokus sama seperti kemarin di lensa cembung. Sinar datang melalui titik fokus, lensa atau O akan diteruskan. Jadi nanti kita akan buat juga sinarnya. Nah, setelah nanti kita tahu bagaimanakah sinar datang 1, sinar istimewa 1, sinar istimewa 2, sinar istimewa 3, tujuan kita adalah melukis bayangan. Tentunya tentang lensa cekung. Tentang lensa cekung dengan sinar istimewa. Sinar istimewanya yang kita pakai, bagaimana kalau sinarnya 1 dan 2? Bagaimana kalau 1 dan 3? Bagaimana kalau 2 dan 3? Atau bagaimana kalau ketiga-tiganya dipakai? Apakah menghasilkan sifat bayangan yang sama? Itu yang akan kita buktikan. Ya. Nah, jadi sebelum ini kita lakukan, kita harus tahu dulu bagaimana sinar istimewanya tadi berdasarkan ceritanya. Apa cerita pertama? Sinar datang sejajar sumbu utama. Buatkan sinar datang sejajar sumbu utama. Kamu di rumah gunakan pensil ya, nak. Miss karena tidak mungkin menggunakan pensil, maka harus menggunakan spidol. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini datang sejajar sumbu utama. Dibiaskan. Kalau dibiaskan artinya di sebelah sini. Dibiaskan seolah-olah. Mau dibiaskan dari sini tapi seolah-olah dari fokus. Berarti ini ada titik-titik. Seolah-olah dari fokus. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Kemudian yang kedua. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Jadi ada benda yang datang seolah-olah ke fokus. Ke fokus ini, bukan ke fokus ini, ke fokus ini. Sinar datang seolah-olah menuju fokus. Jadi ada sinar datang. Tapi seolah-olah saja menuju fokus. Nah, menuju fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama.
dibiaskan. Kalau ini datangnya, maka ini membiasnya. Nah, ini membiasnya. Oke ya. Lalu yang ketiga, dengan cara yang sama kamu menyelesaikannya. Sinar datang melalui titik pusat lensa. Di mana titik pusat lensa? Di sini. Oh, sinar datang melalui pusat lensa. Jadi datang dia menuju ke sini, tidak dibiaskan, tidak dipantulkan, tetapi dia apa? Diteruskan. Datang, kemudian diteruskan. Nah, dari sinar istimewa lensa cekung yang ada 3 ini, 1, 2, dan 3, kita akan mulai melukis bayangan pada lensa cekung dengan sinar istimewa yang pertama berapa tadi? 1 dan 2, lalu 1 dan 3, lalu 2 dan 3, yang terakhir adalah 1, 2, dan 3. Oke? Siap kita lakukan setelah kita belajar tentang sinar-sinar istimewa pada lensa cekung? Kalau siap, oke, berarti sekarang kita lanjutkan. Kamu sudah tahu ruang-ruang pada lensa cekung, kemudian sudah tahu sifat-sifat sinar-sinar istimewa 1, 2, dan 3, maka kita akan memulai dengan melukis bayangan ketika kita menggunakan sinar 1 dan 2. Bendanya kamu bebas meletakkan bendanya apakah di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, bebas. Tidak ada ikatan harus di ruang 1, harus di ruang 2, harus di ruang 3, ya. Nah, tetapi pesan Miss, letakkan saja bayangan bendanya agak menjauh di ruang 2 atau di ruang 3. Mengapa? Supaya nanti tidak terlalu mepet dengan bayangannya, gitu ya. Nanti kalau kamu sudah canggih, sudah pandai, maka kamu bisa menemukan sendiri. Oh, ternyata mau di ruang 1, ruang 2, ruang 3 tidak masalah. Tapi untuk pertama ini, upayakan letakkan bendanya agak menjauh dari ruang 1, gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke sinar 1 dan 2 ketika bendanya bisa letakkan benda di ruang 2. Nanti kamu di rumah boleh coba di ruang ketiga ya. Nah, sinar 1, apa tadi sinar 1? Nah, sinar datang, apa? Sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi dia datang sejajar sumbu utama. Diapakan katanya? Dibiaskan seolah-olah. Jadi ini fokusnya. Aduh, nggak cukup. Ini fokusnya dibiaskan seolah-olah. Ini terlihat. Nah, gitu ya. Itu yang apa yang kedua? Sinar datang menuju seolah-olah menuju fokus. Ingat ya nak, ketika ini bendanya ujungnya di sini, maka jangan dari sini, jangan juga dari sini, pas dari sininya. Nah, garisnya boleh dilebihkan, tetapi titiknya harus di situ. Oke, sinar datang seolah-olah menuju fokus. Diapakan? Dibiaskan sejajar sumbu utama. Belum ketemu, ya, karena memang sifat bayangannya pasti maya. Maka ketika ini perpanjang ke sini, nah, lihat ini ada pertemuan titik-titik ini. Nah, pertemuan titik-titik inilah jadi bayangannya. Nah, seperti ini. Maka coba kamu lihat hasil perpanjangan berarti apa sifat bayangannya? Sifat bayangannya adalah maya. Ya, kamu tahu ketika perpanjangan pasti maya. Kemudian kalau maya temannya apa? Tegak. Di atas, maka tegak. Kalau tadinya setinggi ini, sekarang setinggi ini, makin besar apa makin kecil? Iya, jawabannya adalah makin kecil atau diperkecil. Maya tegak diperkecil atau kita singkat dengan kata-kata mata kecil. Lalu timbul pertanyaan, Miss, kenapa ini di depan, ini juga di depan? Ingat konsep yang kemarin. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 benda. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 bayangan. Ini semua milik ruang 4 untuk bayangan. Ini, kecil ini memang dia di ruang 4. Gitu ya. Maka maya tegak diperkecil. Paham ya nak?
Maya tegak diperkecil. Mata kecil. Mayanya berarti di mana? Di depan. Nah, kalau kalian sudah paham bagaimanakah melukis bayangan pada lensa cekung yang sifatnya maya tegak diperkecil, mau diletakkan di ruang apapun dia selalu maya tegak diperkecil karena sifatnya seperti cermin, cembung, maka tugasmu di rumah adalah buktikan. Jadi ya, buktikan apakah benar semua sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil dengan satu, gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Yang kedua, buktikan kembali benarkah sifatnya ini dengan sinar istimewa 2 dan 3. Lalu bagaimana kalau sinar istimewa 1, 2, dan 3 ketiga-tiganya dipakai? Benarkah sifatnya seperti ini? Nah, itu tugasmu di rumah. Kemudian letakkan di buku tugasmu seperti biasa, kumpulkan tetap lewat online kita ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan kamu lebih mengerti. Nah, untuk rumusnya tetap sama nak. Rumus yang kita pakai tetap 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. Kemudian M adalah S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Tidak menggunakan tanda mutlak pun tidak masalah. Yang penting kamu tahu bahwa yang namanya S aksen ketika min berarti sifatnya adalah maya. Dan kamu harus tahu bahwa fokus harus dibuat dalam min ketika berbicara tentang lensa cekung. Gitu ya. Nah, ada satu lagi yang ingin Miss bahas yang ceritanya tentang kekuatan lensa. Kekuatan power, maka P. Jadi kalau ditanya kekuatan lensa itu adalah P, lambangnya adalah P. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Lensa itu mempunyai kekuatan berbeda-beda untuk menyebarkan sinar atau mengumpulkan sinar. Karena kekuatannya berbeda-beda, maka ada bahasanya kekuatan lensa yang lambangnya adalah P. Yang satuannya itu adalah dioptri. Dioptri biasanya dilambangkan dengan D, tetapi D-nya D besar. Gitu ya. Lalu Miss apa hubungannya dengan rumus yang Miss buat? Ada hubungannya. Yang namanya P itu adalah seperfokus kalau satuan ini meter. Jadi dia akan berlaku 1 per fokus ketika meter. Tetapi ketika fokusnya minta dalam sentimeter, dia tidak 1 lagi, tetapi berapa? Tapi 100. Maksudnya gini, contoh. Ketika ada kuat lensanya 2 dioptri. Ingat ya, kekuatan lensanya 2 dioptri. Berapakah fokus? Berarti kalau ditanya berapakah fokusnya, kita akan jawab berapa? P sama dengan 100 dibagi F. 2 sama dengan 100 dibagi F, atau F-nya sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan berapa? 50 cm. Inilah fokusnya, hubungannya dengan kuat lensa. Tapi kamu kembalikan ketika kamu ingin menghitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen untuk lensa cekung. Ingat ya, untuk lensa cekung fokus yang nilainya 50 ini jangan lupa masukkan ke sini dengan tanda min 50. Karena di dalam soal tidak pernah disebutkan minusnya, tetapi selalu plus. Mudah-mudahan saja nanti di dalam soal sudah dikasih tahu kekuatan lensanya. Misal contoh lagi, kekuatan lensanya min 4 dioptri. Sudah jelas ini min, berarti fokusnya adalah 100 dibagi min 4. Jawabannya berapa? Min 25 cm. Minnya ini menunjukkan kalau dia adalah lensa cekung. Bisa ya nak ya?
Oke, kalau sudah bisa, tugasnya hanya kamu disuruh membuktikan 1, 2, dan 3 ini. Kemudian ini pengetahuan baru buatmu, ada namanya kekuatan lensa yang nanti banyak kita gunakan ketika kita belajar tentang alat optik, tentang mata, mikroskop, teropong, loop, itu akan kita gunakan. Maka sebelumnya sudah memperkenalkan terlebih dahulu agar kamu tidak terlalu kaget. Karena kita berbicara tentang alat optik itu berbicara tentang lensa. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini tentang lensa cekung. Mudah-mudahan kamu lebih paham dengan pembelajaran secara online ini. Walaupun posisi kita sedang berpuasa, walaupun kita sedang dilanda COVID-19, tapi semangat harus tetap membara. Oke, bisa akhir sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. 20 ya. 20.